Oke, rekan-rekan, kita lanjutkan lagi studinya. Setelah kita membahas siklus gas pembangkit daya, ini khususnya siklus Brayton yang kemarin sudah kita bahas, teman-teman sudah masih ingat proses termodinamika yang terjadi di tiga komponen utama dari sistem ini, dan sudah melakukan perhitungan pada soal kemarin, soal yang ini, sehingga didapatkan kerja kompresor, bahan bakar yang dibutuhkan oleh combustor, kerja yang dihasilkan gas generator turbin, sama kerja bersih yang dihasilkan oleh power turbin. Teman-teman sudah bisa menghitung berapa back work ratio sampai efisiensi siklus. Nah, kemarin setelah kita lakukan detail calculation, didapatkan bahwa gas buang yang ada di X power turbine memiliki temperatur yang sangat tinggi. Nah, ini salah satu kelemahan dari siklus Brayton. Nah, untuk berikutnya kita akan melanjutkan di siklus berikutnya yang biasanya dikombin dengan siklus Brayton. Salah satu aplikasi di lapangan adalah yang di perusahaan listrik negara Gresik ini yang menggunakan combined cycle. Tapi kita akan belajar khususnya di sini, yaitu di steam power cycle. Nah, kita bahas di bab ke-8, yaitu siklus uap. Kenapa disebut siklus uap? Dan karena salah satunya adalah fluida kerja yang ada di siklus ini adalah uap, yaitu uap dari air yang dipanaskan akhirnya menjadi berubah fase jadi uap. Nah, siklus idealnya yang digunakan dari Rankine, ini basic steam turbine, steam power plant ini memiliki 4 komponen utama. Pertama itu boiler. Apa yang dimaksud boiler? Boiler di sinilah teman-teman sudah belajar kemarin tentang bagaimana perubahan fase mengubah fase liquid menjadi fase vapor. Ini terjadi di boiler. Jadi titik 2 ini kalau dibaca di TS diagram di sini, ini di TS diagram berarti berada di kurva yang sebelah kiri. Ini adalah fasenya adalah fase liquid, tepatnya adalah compressed liquid. Jadi fase liquid bertekanan. Nah, akhirnya pada saat masuk ke boiler, namanya unitnya namanya boiler. Dari kata bahasa Inggris artinya prosesnya adalah boiling. Itu mendidih. Nah, kenapa mendidih? Jadi kenapa air dari sini bisa menjadi mendidih? Ya, karena dia mendapatkan energi panas di sini. Energi panas. Ki-in, ada energi panas. Jadi ada bahan bakar yang dimasukkan, dibakar, terus akhirnya menghasilkan panas. Panasnya masuk ke memanaskan air yang ada dalam boiler. Makanya fasenya berubah dari fase liquid menjadi fase uap di sini. 3. Nah, uap ini ada 2 kemungkinan. Pertama, ada fase saturated vapor atau superheated vapor. Nah, kalau kita lihat dari grafik di sebelah 8.2 itu di titik 3. Titik 3 berada di keluar kurva sebelah kanan. Artinya fasenya adalah superheated vapor. Dengan tentu memiliki energi yang lebih besar, entalpi yang lebih besar. Teman-teman sudah tahu bagaimana mencari nilai entalpi di titik 2 maupun titik 3. Yang jelas berdasarkan tabel-tabel seperti ini. Tabel A4 yaitu Properties of Superheated Water Vapor. Nah, pada saat steam vapor ini memasuki berikutnya akan memasuki steam turbine. Jadi turbin ini akan dimasuki oleh steam dan akhirnya di dalam turbin terhadap sudu-sudu atau blade yang akan dia memutar. Nah, akan berputar, efeknya akan menghasilkan kerja di sini. Disinilah kerja dihasilkan berdasarkan siklus ini. Nah, setelah memasuki turbin otomatis dari titik 3 akan berubah ke titik 4. Nah, ini yang terjadi adalah titik 4 ini steam akan berubah fase lagi dari superheated, di sini titik 3 superheated, menjadi fase titik 4. Tapi kalau tidak ada grafiknya ini tidak tepat pada garis, berarti fase memasuki fase mix, campuran. Nah, di sini fase adalah bisa saja masih misalkan di sini ya,
bisa saja ini sekitar 90% masih berupa uap. Nah, 10%-nya sudah menjadi liquid. Nah, setelah itu di titik 4 akan membutuhkan unit berikutnya namanya kondenser. Nah, kita lihat kenapa dinamakan instalasinya unit kondenser, karena proses yang ada di dalamnya adalah condensation atau bahasa Indonesia kondensasi. Artinya apa yang dimaksud kondensasi? Yaitu kondensasi itu perubahan fase dari fase liquid menjadi fase uap menjadi fase liquid. Maka disebut kondenser. Nah, disinilah untuk berubah fase dari uap menjadi liquid di titik 4 ke titik 1, dari 4 ini ke titik 1, titik 1 ini adalah kalau lihat dari grafiknya berarti titik saturated liquid, artinya dia perlu melepaskan panas. Jadi membuang panas, nah dibutuhkan fluida lain untuk mendinginkan. Makanya di kondenser ini akan ada fluida dingin, biasanya disebut cooling water, yang mengambil panas dari uap untuk dibuang. Makanya akan terjadi pelepasan panas, akhirnya fasenya berubah menjadi fase saturated liquid. Nah, setelah fase saturated liquid akan menuju dihisap oleh pompa. Ini pompa. Fungsinya untuk apa? Untuk bisa menaikkan tekanan dari titik 1 ke titik 2. Ya, yang terjadi adalah perubahan fasenya apa? Di sini tidak akan terjadi perubahan fase. Fasenya tetap liquid, tapi adalah dari saturated liquid menjadi compressed liquid di titik 2. Nah, jadi tekanan di boilernya akan sangat ditentukan oleh tekanan keluarnya pompa di sini. Berikut seperti ini. Nah, bagaimana detail calculation-nya, detail perhitungannya nanti akan kita bisa akan bahas berikutnya di contoh soal. Nah, bagaimana diagram ini dengan diagram ini diterjemahkan dalam diagram tekanan dan entalpi akan berada di gambar ini 8.3. Nah, lebih detailnya di 8.5 di sini. Nah, dari sini ini adalah dilihat dari nomor-nomornya dari titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik. Nah, titik 4 ke 1 ini akan terjadi di boiler. Kenapa di boiler? Kita bisa lihat di titik 4 ini adalah fasenya compressed liquid. Dia menerima panas, akhirnya entalpinya naik dari hanya nilainya sekitar ini, kalau perkiraan kita sekitar 250. Setelah menerima panas, dia entalpinya naik sampai ke titik 1, mencapai fase superheated, mencapai 3.600 kilojoule per kilogram. Jadi per 1 kilogramnya air uap itu akan memiliki energi sekitar 3.600 kilojoule. Nah, titik 1 ini akan memutar turbin, sudut-sudut turbin. Efeknya akan terjadi penurunan entalpi, jadi energinya akan berubah menjadi energi gerak di turbin. Entalpinya turun akan diikuti oleh perubahan fase. Jadi fase DC superheated akhirnya menuju titik 2. Fasenya mix, ya fase mix ini dilihat dari sini akan terlihat bahwa memiliki fase liquid atau nilai X itu sebesar mendekati 80%. Berarti 80% adalah uap, 20%-nya adalah liquid. Nah, berikutnya untuk bisa mengubah fase menjadi liquid sepenuhnya agar bisa dipompa di unit berikutnya, uap ini harus melepaskan panas sehingga entalpinya turun dari titik 2 menjadi titik 3 di sini. Fasenya berubah menjadi saturated liquid, akhirnya setelah saturated liquid akan mampu dipompa, karena pada saat fasenya saturated liquid fluida ini berubah sifat dari compressible liquid menjadi incompressible, makanya bisa dipompa. Di titik 3 ini dipompa sehingga bisa dinaikkan tekanannya dari tekanan 10 kPa menjadi mendekati 15 MPa.
Demikian penjelasan singkat apa yang dimaksud steam power plant ya. Steam power plant. Jadi kenapa disebut steam power plant? Lebih mudahnya adalah mengatakan bahwa fluida kerja yang ada di siklus itu adalah steam. Kalau terjemahan bahasa Indonesia ada instalasi uap pembangkit daya. Oke. Ini penjelasan singkat yang bisa saya terangkan. Mungkin akan kita lanjutkan untuk penjelasan berikutnya. Terima kasih.